datar banget. Nah itu dibukanya dengan cara yang menarik dulu. Oke, saya panggilnya anak-anak dulu ya, karena kita akan berhadapan dengan anak-anak. Oke, anak-anak boleh telunjuk dan jempolnya disatukan. Ikuti kata-kata saya. Ya Allah, aku siap belajar, mendengar, menyimak kisah sahabat Nabi yang terbaik. Oke, sekarang ikutin, dideketin, diputar-putar, deketin, tempel di dagu. Dagu mana mak? Dagu itu jidat, dagu. Kalau ibunya kagak mau disalahin, gue begini dua, menang banyak dia. Iya, gitu ya. Nah, jadi sesuatu yang kita mau sampaikan ke anak-anak, buat dulu dengan cara membuka otak kanannya jadi senang. Jangan kaku. Mau apapun kita hari itu jadi pendongeng, tapi di belakang layar kita jadi ketua PKK, Dawis, RT, Bu RW, lepas jabatannya. Karena akan kaku pembawaannya. Oke, Bu, punya 10 jari? Satukan, ikutin. Tok, tok, tok. Ada siapa? Ada Kak Adi. Di mana? Itu dia. Itu dia. Nah, jadi ketika anak-anak udah diajakin gini, kira-kira mereka ikutan nggak? Tapi jangan sampai salah instruksi. Teman-teman, 5 jari doang. Kira-kira mau main begini bisa nggak? Nah, jadi harus 10 ya. Oke, atau nanyanya salah. Ada siapa? Ada Kak Adi. Di mana? Itu dia. Oke, sekarang kita praktek. Siapa yang bisa model begini? Ayo, dapat hadiah loh, dapat hadiah. Oke, silakan Bu. Nih Bu. Oh, nih pakai mana tadi? Harus satu ya. Yaudah, langsung dah, langsung. Ayo, langsung. Instruksinya gimana? Silakan. Langsung ke anak-anak. Iya, ke anak-anak. Wah, ini jangan banyak anak-anak. Bu, dulu ini kecilnya juga anak-anak dia. Iya. Halo anak-anak. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat ceria. Coba ibu mau nanya, anak-anak punya jari berapa ya? Mana jarinya? 10. 10. Coba kita gabungkan yuk. Oke. Tok, tok, tok ya. Dari tengah dulu. Kita belajar ini dulu ya. Ya. Tok, 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 tok. Ada kelingking. Betul ya. Mana? Ada siapa? Ada di mana? Ada siapa? Iya, nggak apa-apa. Kan baru latihan. Iya. Salah mah nggak apa-apa. Ayo. Coba. Tok, tok, tok. Iya. Oke. Ada siapa? Ada siapa? Ada Bu Dwi. Ada Bu Dwi. Di mana ya? Di mana ya? Di mana ya? Di mana ya? Itu dia. Itu dia. Kita tepuk tangan dulu dong. Iya. Jadi kalau emang udah biasa, apalagi sama anak-anak gitu ya, kita punya anak segala macam, mainnya juga enak. Oke, sekarang mau yang lebih seru lagi nggak? Oke, kita belajar mendongeng itu cepat dan mudah. Tetapi saya mau kasih tahu juga, kalau ibu terjun di dunia dongeng, yang pertama adalah perhatikan etika. Apa Bu? Oke. Terus kalau pendongeng perempuan, dia mesti pakai aksesoris nggak? Mesti nggak usah ribet, yang penting kontennya, gitu loh. Tapi dia kalau udah banyak aksesorisnya, ya bukan pendongeng tuh. Dia mau gaya lifestyle. Ya, oke ya. Oke, yang pertama apa Bu tadi? Etika. Oke, sekarang berhadapan, cari temennya. Cari temennya, berhadapan. Oke, kita mau seru-seruan. Iya. Oke, kita mau main namanya tepuk nyamuk. Ya, caranya gimana? Sweet dulu. Sweet, iya. Siapa yang menang? Sweet. Gunting batu kertas boleh. Jempol kelingking telunjuk boleh. Sweet. Nah, siapa yang menang? Oke, yang menang tangannya 2. Iya kan? Tangannya menang 2, temennya 1 begini di tengah-tengah temennya. Nah, kita mau tepuk nyamuk, gitu ya. Kalau saya bilang 1, rentangkan.
pakai suara. 1, rentangkan. 2, rapatkan. Tapi nggak boleh kena. Ibu tangannya di tengah-tengah dua tangannya. Nah gitu. Nggak boleh nyentuh ya. Ulang ya. 1, 2, 2. Kalau saya bilang 3 boleh menghindar. Kalau sampai kena tepuk sama temannya cubit-cubit gemes ya. Iya, siap. 1, 2, 2, 3. Iya, nggak kena. Oke, good. Lagi, Bu. Awas ya, Bu. Biasanya yang kedua kena, Bu. Kita meleng. Ibu jangan ngeliatin saya, ngeliatin temannya aja. Siap. Suaranya dikeluarkan. 1, 2, 2. Udah dia takut aja. Kayaknya ganti deh mikir berbet. Yang punya adik punya gue cabut aja. Iya. Udah kena belum? 1. Oke, 2, 2, 2, 2, 1, 1. Belum. 3 baru. Sini Bu Yanti, Bu Yanti. Oke, 1, 2, cabut punya itu juga. 2, 3. Sini Bu. Oke, asik. Bu, kalau belum kena sekarang pindah yang jarinya tangannya 2, gantian tangannya 1. Oke, awas ya balas dendam. Cek. Ya gedein bang, naikin. Ehonya kurang. Oke, 1. Rentangkan. 2, 1, 2, 3. Iya. Tuh, biar kata emak gue tuh, iya. Seneng banget dah emak gue, ya kan? Lagi mah terakhir mah. Kudu kena mah, ya. 1, 2, 1, 2, 3. Ini kagak nyampe. Bu, kira-kira kalau pendongengnya datang memberikan ice breaking yang asik, anak seneng nggak? Kira-kira bakalan terlibat mendengarkan lagi nggak? Jadi kayak gitu, buka dulu otak kanannya, senang mereka melakukan hal yang terbaik ketika sebelum memberikan cerita kita, gitu ya. Ada lagi yang viral juga, itu teman saya yang sudah menulis bukunya, namanya Kak Haji Sapa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping ku punya terbang, tangan ke depan ikan berenang. Oke, tar, tangan diputar, lung, tangan digulung, ular melingkar di atas pagar, kiri, atas, bawah, nah. Jadi ketika nggak usah panjangan, itu ibu aja deh di PAUD deh. Gua tahu guru PAUD. Jadi sampai di situ aja tuh, baru kita mulai. Sekarang praktek realnya. Ketika tadi udah opening yang enak, asik, bisa menggunakan musik, bisa menggunakan alat-alat lain, bisa menggunakan dari bahasa atau tubuh kita. Karena Allah memberikan karunia kita bicara dan gunakan bicaranya yang enak sesuai dengan diksi anak-anak. Oke, teman-teman, aku mau nanya, sudah kenal dengan aku belum? Emang nama aku siapa? Ya udah, namanya aku kenalan ya. Aku namanya Kak Adi. Siapa namanya? Jawab jujur ya, kata bu guru di sini, teman-teman hebat. Kak Adi mau tanya sama adik-adik semua. Kak Adi, cakep apa serem? Guru, aku dibilangin seremnya sama dia nih. Gak apa-apa, karena dunia anak-anak ada yang nyata ya, dia imajinasinya ngeliat muka kita emang muka lu serem gitu kan. Gak usah kita baper, karena kita sebagai pendong yang akan menyampaikan literasi yang seru. Biarin mereka
kan namanya apa? SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, ini kita tipe-tipe begini nih gitu kan. Oke, teman-teman semuanya siap ya, kita mau mulai. Tadi aku udah kenalan. Teman-teman dijawab jawabannya saya dengan angkat tangannya ya. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Saya. Siapa yang kalau mandi gosok gigi? Saya. Siapa yang kalau mandinya sendiri? Saya. Siapa yang kalau mandi lebih kencang lagi saya ya? Siapa yang kalau mandi pakai sabun cuci? Mungkin angkat. Iya. Nanti dek, mamanya nyariin. Adek, sabun cuci mama mana? Mama buat mandi. Nah. Jadi ketika openingnya udah asik, baru kita mulai masuk karena anak-anak belum semuanya ngumpul. Walaupun sudah kumpul, tapi pikirannya ada yang ke toilet, jajan, itu bazar masih ada apa enggak. Bikin dulu ikat dengan suasana yang menyenangkan. Kalau sudah, ukurannya apa? Anak-anak udah natapnya kita benar-benar kelihatan. Aura anak-anak kelihatan kita bisa ukur. Tapi kalau dongengnya udah nggak menarik, ceramah yang dia gunakan nggak ada interaksi, maka gagal. Saya pernah ngalamin gitu. Ya, jumlahnya banyak. Ini kok anaknya pada diem, pada tidur gitu. Pasti mending kalau tidur gitu kalau Ramadan. Jangan pernah hati kita berkata buruk. Karena apa? Yang tidur tadi dia mendengar. Bahkan itu bisa menjawab semua pertanyaan saya. Itu kerennya tuh anak. Gitu ya, berarti ada bekal di rumahnya dari bapaknya cerita yang banyak. Oke, kita mulai dari yang sepele. Suara, kita latihan suara dulu. Bagaimana suara bebek? Ih, pinter banget. Bagaimana suara kambing? Padahal pendongengnya kagak bisa. Tapi suaranya kita alihkan ke anak-anak gitu kan. Pendongengnya punya cuma 2 suara. Suara semut sama suara ayam. Iya, kalau suara semut udah pernah dengar belum? Nih, suara semut kalau dia mau makan, pucuk daun yang paling atas dia naik. Pucuk. Iya. Nah, kalau suara ayam, pendongengnya pasti bisa gitu ya. Ibu-ibu suara ayamnya lidahnya di atas langit-langit kayak gini. Di atas keluar hurufnya U. 1 2 3. Enggak, gue yang aneh dia. Emak gue nih. Dia orang suruh nempelin ke atas. Ini ayam Garut kedinginan. Iya. Ntar aja di rumah. Nah, jadi di langit-langit aja. Udah mah ketawanya tenang. Ya, Bu Dwi tenang aja Bu Dwi. Iya. Di langit-langit ya. Terus keluar hurufnya U. 1 2 3. Kurang asik kalau nggak pakai gaya. Ayam punya sayap nggak? Iya, kayak gini. 1 2 3. Ayam punya buntut nggak? Pakein. Itu anak udah ketawa, ya kan? Begitu doang tuh kita merambah semua usia. Dari usia anak TK, SD, SMP, emak-emaknya itu ada di video saya. Nanti like dan subscribe Kak Adi Pamungkas. Ya, kalau TikToknya Dongeng Kak Adi. Lanjut, itu baru suara hewan. Ya, hewan ayam, kambing tadi. Kalau ini kita mau tebak-tebakan masih dengan suara hewan, gitu ya. Teman-teman, kalau rambut warnanya apa? Rambut warnanya? Jilbab itu warnanya? Hitam. Rambut warnanya? Kalau kelelawar tidurnya? Malam. Salah, siang. Iya. Nah, itu sama. Opening itu supaya ngelihat nih ukurannya kita yang baru. Oh, ternyata menyenangkan nih. Si ibu ini ngajarnya. Mau dipindah ke PAUD Cendana, PAUD Melati, PAUD Mawar, PAUD segala macam. Ibu udah punya bekalnya ilmu lebih banyak. Kemarin saya roadshow di Cipinang, ya kan? Nah, apa yang terjadi? Anak-anak seneng. Bahkan orang tuanya ketawanya sampai kagak kelar-kelar, gitu kan? Gitu. Iya, gila. Jangan diterusin, mah. Oke, lanjut. Sekarang saya mau nanya. Ini namanya apa yang di ujung jari? Kuku. Kalau nenek punya anak manggilnya?
Cucu. Nenek punya anak manggilnya cucu. Ini namanya apa? Oke, kalau sapi minumnya? Sapi minumnya air. Gara-gara kuku, ya kan, sama cucu akhirnya sapi minumnya susu. Susu yang minum manusia. Ngapa lu Budwi? Iya, lu ketawa kagak berhenti Bu Is. Iya Bu Is, iya. Oke, jadi kayak gitu ya. Udah dibuat asik, baru nih ya ukurannya kita mulai cerita. Teman-teman, aku mau cerita tentang kura-kura balap lari dengan kelinci, mau denger nggak? Udah biasa mereka, ada film Upin Ipinnya, ada segala macam, betul kan? Tapi versi kita bisa jadi 3 versi. Tapi kalau baca buku cuma sebentar. Pendongeng, maka literasinya mengembangkan dari setiap cerita dan alurnya. Sehingga ada, kalau dalam film itu protagonis, antagonis. Maka kita masukkan tuh, gitu kan? Ketika bangun pagi, ayam berkokok dan matahari mulai terbit membangunkan semua makhluk yang ada di bumi. Ayam keluar, dia membangunkan lagi, dan ayam betina mendekati dengan ayam jantan. Padahal di bukunya nggak ada tuh. Ya kan kita sambungin aja gitu kan. Ayam betina. Dan ayam betina, ayam jantan, mereka sudah keluar mencari makan karena sudah tugasnya membangunkan manusia dan juga hewan lainnya. Ada satu hewan. Nah, mau pakai yang namanya aksesoris boneka? Boleh. Nih. Pagi-pagi seperti ini asiknya aku mencari teman. Di mana ya teman aku ya? Coba aku terbang ke sini. Wah, ini namanya siapa? Nggak punya nama. Namanya siapa? Amanda. Jadi Bu, ketika dongengnya ukurannya anak cuma 12 anak, 30 anak. Siapa namanya? Oh, Adele, ini Amanda ya. Jadi bonekanya nggak boleh kita doang deketin ke mereka. Dia megang gitu kan, seru. Maka ini sudah terjadi interaktif, ya kan? Anaknya cuma 30, ibu dongengnya di depan aja nggak pernah gerak. Tuh anak nggak pengen tahu emangnya, pengen sesuatu yang dia pegang. Karena dunia anak itu imajinasi, pegang bentuk dan segala macamnya. Anak laki-laki zaman dulu nggak ada TV, yang dia mainin adalah bola, betul? Main sepeda, betul? Begitu sekarang anak lihat TV udah tahu gambar, akhirnya TV-nya nggak ada, yang ada handphone. Maka buat suasananya menarik kapanpun, ya. Nah, si lebah ini nggak ada hubungannya dengan balap larinya si kelinci dengan kura-kura, tapi ini buat prolog aja. Walaupun aku sayapnya cuma 1, aku mau berteman dengan siapapun, tapi kekurangan aku nggak bisa terbang tinggi. Iya, adik cantik siapa namanya? Giginya ompong ya? Jadi ketika dia sudah bilang, oh iya nama aku Amanda, nama aku Adele, nama aku, wah itu udah berhasil tuh Bu. Dan seketika lebah akhirnya dia berkeliling, terlihat dari ke atas jauh ada seekor kura-kura dan ada kelinci yang mendekati kura-kura. Dia lari dan mendekati si kura-kura. Kura-kura, kura-kura lambat, jalannya pelan, nggak bisa lari. Itu sebenarnya kalau di dunia sekarang adalah bahasanya bullying, betul ya? Tapi biarkan ini cerita sampai selesai dulu gitu kan. Karena dia akan mengajak lari. Kura-kura, aku adalah jagoan lari terhebat dan kamu pasti akan kalah. Aku diciptakan oleh Allah, punya rumah, tapi kuncinya aku tinggal, rumahnya aku bawa-bawa. Dan emang aku sudah nggak bisa lari, aku jalannya pelan. Nah, begitu luar biasanya si kelinci, dia bilang gini, aku tantang kamu, besok pagi kita akan lomba lari. Kelinci, aku nggak bisa, aku cuma jalannya pelan. Baik, kalau begitu kamu terima tantangan aku. Berapa suara Bu? 2. Tidak boleh lebih dari 3 atau apalagi 5. Bakalan ketuker.
Iya, bakalan ketukar. Jadi cukup dua suara. Kita latihan suaranya dulu. Suara dasar dulu kayak gini. Halo. Kelinci. Aku mau sampaikan kamu bisa lari cepat. Sekarang suara dengan huruf I. Ibu? Aku di mana? Emangnya di mana? Nih, kampung Duku. Nah, suara kecil tadi udah berhasil kita merubah suara dasar ke suara kecil. Suara lagi yang ada di tengah-tengah atau kerongkongan, suaranya Doraemon. Halo. Aku di sini Nobita. Nah, itu udah jago. Nah, tapi tidak disarankan untuk 1 jam ibu mendongeng dengan suara itu. Ya, yang ada pecah-pecah pita suara dan kita kehausan. Pernah nggak terjadi? Pernah. Iya betul, minum aja minum. Tadi esnya di sana bang, tolong bang, edarin esnya. Nah, jadi suara tenggorokan tadi kayak Doraemon jangan sering dipakai. Hanya untuk gimmick dia dialog dengan raksasa. Aku di mana? Kamu ada di goa dan aku akan menangkap kamu, anak kecil. Aku akan menangkapmu. Aku nggak takut sama raksasa. Emangnya kamu bisa apa? Aku bisa doa. Doa apa? Doa makan. Jangan. Aku bakalan dimakan nanti. Jadi suara itu hanya untuk dialog sisipan. Jadi tidak boleh dipakai untuk full, gitu ya. Ibu. Suara narasinya suara kita. Atau suara yang besar tadi adalah temennya. Kelinci dengan si kura-kura tadi. Kura-kura suaranya kecil, suaranya si kelinci yang besar tadi. Aku sudah siap. Mari kita hitung lomba ini. Sebentar, aku mau narik napas dulu. Bareng teman-teman ya. 1, 2, 3. Ikut narik napas gak? Iya, ke bawah suasana, bener gak? 1, 2, 3, teman-teman tarik napas. Tahan sampai Johor. Jadi itu gak ada di cerita, tapi biar ada gernya, ada lucunya, tengah-tengah. Kan orang nggak bisa nebak gitu kan. Tapi kalau mau lempeng aja silakan. Nggak nyampe ibu 1 jam cerita itu udah selesai. Nah ini modifikasi saya. Apa yang terjadi? Aku pasti menang dan aku akan juara sampai ke garis finish. Iya, aku udah tahu kamu hebat. Tapi aku juga nggak mau menyerah. Allah pasti menyiapkan aku kaki-kaki untuk bisa sampai ke garis finish. Di dalam cerita nggak ada pengembangan karangan itu perlu dilatih. Akhirnya, oke, 1, 2, 3. Sreng. Pastinya ketinggalan jauh. Kura-kura jalannya lambat sekali. Di situ ada petani wortel. Nunggu kura-kura sampai pasti aku akan makan dengan lap dan aku sampai duluan. Ternyata, berubah jadi narasi. Si kelinci tadi dia makan wortelnya petani dan dia duduk sambil menenangkan diri, kena dengan angin yang sepoi-sepoi. Kira-kira kelincinya ngapain teman-teman? Dan dia tertidur, si kura-kura melewati tempat di mana ia bersandar. Aku pasti sampai. Aku bisa. Teman-teman, ayo sarak-sarak buat aku biar aku semangat. Kamu bisa. Ternyata kura-kura sudah dekat dengan garis finish dan temannya semuanya. Ayo kura-kura kamu bisa. 1, 2, 3. Begitu dia sampai, si kelinci dengar teriakan dia bangun. Kura-kura, akulah adalah jagoan lari. Kenapa kamu yang sampai duluan? Dia lari, dia kejar dan sampailah kura-kura ke garis finish. Bu, kira-kira menarik gak? Begitu anak-anak udah dengerin, kita mau bikin 3 bagian lagi. Kalau begitu, besok aku tantang lagi. Tapi aku yang bikin jalurnya akan melewati ini dan itu. Ternyata part kedua sudah siap dia garis start, kena halangan. Apa? Halangannya adalah pohon besar. Akhirnya,
kamu pasti tidak bisa sampai dan melompat pohon yang besar ini. Bagaimana? Tenang, aku akan menggendongmu. Naik ke atas punggungku. Iya, makasih Kak Lenci. Pegangan yang kencang. Takut meleset, bulunya banyak banget. Dia lompat, berhasil. Sampailah di depannya ada halangan yang namanya sungai. Aku tidak bisa melewati sungai ini. Tenang, kamu kan teman aku. Naik ke atas punggung aku ya. Oh, iya. Aku akan naik ke atas punggungmu. Aku akan berenang. Coba baca bismillah dulu. 1, 2, 3. Ada unsur media dakwahnya. Ada unsur ngajak mereka melafazkan kalimat thayyibah. Akhirnya dia berenang dan sampai di tujuan. Mereka sampai bersama-sama. Itulah tujuan kalau kita punya teman. Teman siapapun nggak boleh kita benci. Saling menyayangi dan saling bantu. Tepuk tangan dan... Jadi ada part-partnya yang bisa kita kembangkan. Sekarang saya mau nanya. Kalau kita bisa mendongeng, kira-kira jariah kita sampai nggak kepada mereka? Kebaikan kita ngalir nggak ke mereka? Bahkan kita sedang membentuk bahwa karakter anak-anak di luar, siapapun yang terlahir dari ibu biologis, ketemu dengan kita, baik guru PAUD, baik itu tugas di PKK, di Dawis, tutur kata yang sampai membentuk mereka, ibu pahalanya luar biasa. Ada di dalam kitab Ta'limut Ta'lim. Ada dalam kitab bagaimana adab ketika mereka menyampaikan membentuk karakter, tumbuh besar mereka akan ingat sama ibu. Dan begitu banyak cerita-cerita hikmah. Nah, itu bisa disampaikan dan dikembangkan. Lalu apa poinnya? Senang baca buku. Apalagi ibu-ibu udah getol yang namanya datang ke majelis taklim, ambil yang belum pernah didengar, bisa diulang disampaikan. Oke, saatnya pertanyaan. Ada yang mau nanya? Ya, silakan. Nanti kita foto plus dibagikan makanan dan sertifikatnya keren lagi. Ada yang mau nanya boleh? Pantun tapi di depan. Boleh pantun, pantunnya yang sopan. Boleh pantun, pantunnya yang ada nilai edukasi. Ntar bilang cakep ya. Oke, daun salam, daun saga. Jawab salam, dapat sorga. Nah, kue lapis dari ketan. Biar kata badannya tipis jadi rebutan. Buah semangka di atas nampan. Nggak jangka Kak Adi tampan. Ya, kata mama, gitu. Oh iya, gue tahu Ma, biarin aja. Jadi kayak gitu tuh Bu. Berarti kalau kita tinggalnya di Jakarta, pantun nggak boleh lepas. Orang Riau, Padang, mereka punya pantun juga. Kita juga harus punya lebih banyak lagi, ya kan? Kecil kini ke gondang dia. Aku begini gara-gara dia. Misalnya gitu ya. Jadi kayak gitu, opening masuk, artikulasi masuk. Apalagi yang kita butuhkan? Gestur atau body movement. Ibu nggak boleh ngeblocking audiennya di sini. Ibu gayanya gini, mantatin, walaupun cuma sepa, nggak boleh. Gayanya udah kita aja yang nikmatin. Mantatinnya yang ada di belakang background ini aja. Jadi itu ada aturan. Gesturnya mesti kita atur. Nggak boleh dia terlalu banyak aksesoris. Gesturnya kalau saya ibu lihat di YouTube kagak pernah saya pertakilan. Berdiri ya berdiri, duduk ya duduk, jongkok ya jongkok, turun ya turun. Nggak ada yang sampai lompat. Pernah ada nggak kejadian pendongeng ngejengkang? Iya, karena dia over lompat, ngejengkang jatuh. Untungnya itu panggungnya kagak jebol. Coba kalau jebol pulang udah double dah tuh. Gitu ya. Lanjut, terakhir. Tadi kita apa? Etika, kedua intonasi atau suara. Intonasinya kita atur. Kapan ibu harus teriak, kapan ibu harus rendah. Hai pemuda, aku akan kubur manusia yang ada di zaman ini. Nah, itu cerita Rasulullah gitu kan. Itu sampaikan ada kebengisan atau kejahatan mereka. Dan Raja Abraham misalnya cerita tentang Rasulullah. Pasukan! Siap Tuan. Sudahkah engkau menyiapkan senjata? Aku. Iya, kamu bawanya apa? Aku pedang. Kamu? Aku bawanya panah. Kalau kamu? Aku jarum pentol. Kira-kira anak ketawa gak? Tawa. Dia bawanya peniti misalnya. Anak nggak tahu jarum pentol, tapi peniti. Ya kan? Udah tuh ada gergernya di dalam cerita Abraham. Kumpulkan besok dengan pasukan dengan kendaraan yang besar. Cari binatang yang kuat dan besar untuk menghancurkan Ka'bah. Ya udah aku carinya di Indomaret. Bukan.
Di sana, di Afrika, gajah bu nggak bisa hidup di gurun pasir. Begitu gajah mau nyerang gitu, serang. Ternyata gajahnya balik badan. Tuh latihannya pakai mic, ditiup doang. Kalau nggak pakai mic kagak bisa, nggak kedengeran. Gitu ya, pakai mic kudunya gitu. Iya pakai mic, kalau nggak pakai mic itu nggak bisa. Jadi pendongeng, motivator, dan tutur kata atau siapapun public figure butuh yang namanya mic, betul? Nggak bakalan enak, ya kan? Kalau nggak ada mic, udah nggak cerita. Atau mikir mati-mati kayak gini nih, gue mau tinggalin bentar lagi nih. Dia mati, gue tinggalin nih. Iya gue sewot, bercanda. Jadi gitu tuh bu. Ada suara yang kita keluarin. Begitu dia balik badan, ternyata pertolongan Allah terhadap kota Mekah datang. Burung sebenarnya burung ababil apa bu namanya? Iya, jadi itu burung yang terbang-terbang aja disebut ababil gitu kan? Iya, kecil-kecil tapi ada namanya. Tadi kalau ibu bilang burung kuntul, iya, nggak pakai oh ya bu ya. Lo ngenes aja loh. Nah, jadi burung itu dikumpulkan sama Allah, diperintahkan untuk membawa kerikil, dijatuhkan. Semuanya mati. Gitu ya. Cerita dikembangkan dengan apapun pembawaannya sesuai dengan karakter masing-masing. Jadi kalau misalnya kita sudah bercerita lalu kita tidak meneladani cerita itu, artinya kita termasuk kena pasal dalam Al-Qur'an kaburul maqtan indama taqulun ma la taf'alun. Engkau akan celaka, lu ngomong tapi lu gak lakuin. Kalau bahasa Jawanya jarkoni, iso ujar, ora iso ngelakoni. Saya nyampein tentang ibadah sholat, ya. Saya juga harus saya ceritain tentang baiknya Nabi Muhammad, ya kan? Gue mau pulang. Tentang Nabi Muhammad, akhlaknya yang baik. Maka ternyata itu yang menjadi masalah kalau kita nggak berakhlak mulia. Dan mohon doanya, saya dapat hadiah. Saya sering cerita tentang Nabi Muhammad, merinding sholat tentang Nabi Muhammad. Besok saya tanggal 19 berangkat umroh. Dikasih sama bos travel, adik kelas, teman lama, masya Allah, tabarakallah, ya. Ya baru tahu juga kan lu Cak? Gue belum ngumumin di grup. Alhamdulillah. Tuh bu, ternyata apa bu? Saya ngelihat proses saya sendiri, saya bersihin hati, nggak pernah dengki. Biar kata lu barusan ngatain gue jelek, serem, gue nggak pernah dengki, ya. Gue maafin, iya, yang ada kita suruh main ke rumah. Abang kita segala macam, empok, udah gue maafin. Kenapa? Kalau udah hati bersih bu, masya Allah, doa kita nggak ada yang tahu, dikabulin. Bahkan kita punya lisan, cuman ngomong sama istri aja. Tadi tuh gue kagak enak banget tuh, kayaknya begini-begini. Udah selesai di situ doang. Udah maafin kata istri saya, udah maafin. Nah jadi apa yang terjadi? Bu, ayo Rasulullah hatinya lembut, baik, bersih, lisannya nggak pernah dia kok. Kita yang kadang-kadang baru minjemin 100 sama saudara kita, ya itu masih centangnya abu-abu 2 gitu kan. Dia masang status, gua ke mall Cipinang dulu ya gitu ya. Itu yang bikin sakit hati, betul ya? Dia utang tapi belum bayar udah jalan ke mall, bener ya? Nah itu perbaiki. Apapun yang mau kita lihat status-status dia, kita senang juga, bahagia. Rasulullah tuh begitu ngasih contoh sama kita. Maka ayo nih dalemin akhlak Rasulullah, kita mau nyampe tapi kitanya masih benci dengki sama orang. Apalagi kita yang udah punya cucu, betul bu? Ayo cucu kita ajarin tutur yang baik dari dalam hati, nyampenya ke hati, insya Allah. Alhamdulillah. Ada yang mau nanya, boleh? Ayo yang mau nanya, cek. Kita udah siap juga tuh. Iya, kita nak nih, iya segini. Wah, Adil hebat. Cuman bawa tuh gelas kagak tumpah ke depan ruang tamu. Iya kan? Kita kurang mujinya anak kita. Maka di luar dia akan tadi berkata kotor, kasar. Lalu yang kedua, ya bahasa cinta yang harus kita penuhi. Yang kedua adalah sentuhan. Anak udah gede, anak udah SMP. Boleh gak kita sentuh? Boleh, tidurnya dia. Maafin mama ya deh. Ubun-ubunnya. Kalau orang dulu kita baca sholawat di ubun-ubunnya 1000, emaknya yang tidur apa anak ya? Di dadanya dipegang.
Ya bacain kalau anak laki-laki Allahumma faqihu fid din wa alimhu at-ta'wil. Anak perempuan tentu di dadanya Allahumma faqiha fid din wa alimha at-ta'wil. Kenapa? Kita pengen Allah bimbing. Jangan kita sosokan. Biar kata kita udah lempeng, anak kita udah sukses, tetap tuh doa emak. Kita butuh sama Allah. Jangan kita udah ngabulin, gue udah berhasil, anak gue udah sukses. Emak, lu ntar diuji. Ya kan kata Al-Quran, ngaku beriman, ntar gue uji lu. Ya kan? Anak lo yang besok abis susah ketabrak ini beruntun tuh, nggak bisa, nggak boleh jadi Tuhan kecil gitu ya. Terus kita melibatkan Allah dalam setiap pendidikan di rumah tangga. Pertama tadi puji, kedua sentuh, ketiga punya waktu buat anak kita. Saya kejadian tuh cerai nih, mau cerai, terus anaknya senengnya gambar, tapi dia kelemahannya matematika. Saya punya mesinnya, ya nanti bisa. Kalau mau konsultasi doang, tapi kalau mau tes sidik jarinya 10 bayar, gitu ya. Apa itu? Namanya Steven, pernah dengar Steven? Belum. Nah, supaya nggak salah nanti kalau anak mau jurusan kuliahnya apa, jangan nyesel. Ini rumah tangga udah di ujung tanduk, udah mau pisah, udah marah. Tahu-taunya begitu kita datang, si istri adalah sensing, yang dia keturunannya emang orang kaya, si suami gaya manajerial, otak kiri atas, yang perempuan adalah otak kanan bawah. Nah, kalau nggak salah sensing gitu ya. Nah, dia nih harta banget. Dibawa nih instruksi manajerial sebagai seorang bos ke dalam rumah tangga. Diatur di ini. Di duitnya kagak berseri. Kira-kira nyambung nggak? Nurut nggak? Kagak. Begitu kita tes, baru kita terangin, Bapak kalau ke ibu, Bapak itu ditaklukkan sama ibu. Ibu pendukung Bapak. Tuh kata kuncinya. Pak, Ibu setiap segala sesuatunya ada iming-iming. Mah, kita jalan ke mall, pasti deh gampang. Kalau Bapak mau suruh A, B, C, orang Bapak pulang kerja, bawa kerjaannya ngasih tahu ke istri. Dia berontak, gue punya duit banyak, lu nyuruh-nyuruh gue. Anaknya yang suka demen seni, tapi matematikanya dia jeblok, disekolahin matematika. Anak punya nggak? Punya. Dia cerita mulu nih emaknya. Mak, abang nggak bisa mak matematika. Abang nggak bisa mak. Abang senengnya ini mewarnai. Mewarnai udah cakep. Ya pantas bapaknya kagak ngerti. Udah tuh rumah tangga udah porak-poranda, di ujung itu kita sampaikan. Bapak punya kekuatannya adalah manajerial. Bapak orang yang punya tanggung jawab. Ibu kasih jabatan dari tanggung jawabnya ini. Bapak nggak boleh membawa jabatannya ke rumah. Baru dia tersadarkan. Bapak punya chemistry, kekuatannya adalah healing. Ajak ibu jalan-jalan. Ajak ibu ke bank. Ajak ibu ke toko emas. Demen deh Pak. Dia ketawa. Itu mah udah biasa. Nggak begitu juga. Dia mesti tahu. Akhirnya kita kasih kupasannya. Barulah dia paham. Dia jadi nggak jadi cerai. Sekarang malah jadi harmonis, punya anak lagi 2. Iya, kalau kemarin nggak mau dia, karena tadi berantem mulu. Oke, Bang Ketua, ada lagi mau deh. Baik ibu-ibu, makasih banyak. Kita foto dulu kali ya. Iya, ibu kita berjanjian nonton foto dari sana. Nah, yang